sehingga kita masuk dalam zikir ini adalah hal yang paling sulit. Karena itu Syekh Ibrahim bin Adham menyatakan, matatil qulub, hati hamba-hamba Allah itu mati bisa berarti asya karena sebab 7 hal. Araftullaha falam tu'addu haqqahu. Nah, ini memang agak sulit ya. Kalian tahu Allah, kita paham Allah pencipta kita. Kita selalu yakin penuh iman bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Namun hak-haknya Allah yang harusnya kita penuhi tidak pernah kita lakukan dan amalkan sebenar-benarnya. Coba kalau kita mempunyai hubungan erat dengan sesama hamba Allah, sesama manusia atau kekerabatan, kita penuhi hak-haknya. Tapi untuk memenuhi hak Allah sebenar-benarnya kita tidak pernah lakukan. Kita tahu bahwa haknya Allah adalah kita ibadah sebenar-benarnya. U'budallaha haqqa ibadati. Ibadahlah kepada Allah sebenar-benarnya ibadah, karena kita tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni, untuk aku diibadahi. Kemudian kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa benar ibadah kita di hadapan Allah? Nah, ini yang jadi pokok persoalan. Saat kita ibadah, HP kita berdering, kita percepat ibadah kita. Saat kita ibadah, tiba-tiba rumah diketuk, terus menerus. Akhirnya kita percepat ibadah kita. Kita ingin ibadah bersama, pada saat itu ada undangan rapat. Akhirnya ibadah kita singkat. Ibadah kita tidak pernah benar. Itu yang menjadikan matinya hati. Hati yang hidup pasti penuh dengan sakinah, penuh dengan mutmainnah, itmi'nanul qulub. Tidak hanya itu, hati yang hidup ini adalah penuh dengan tuntutan, penuh dengan keramahan. Dan itu adalah hati hamba-hamba Allah ahlu dzikir. Ini yang pertama. Jadi kita perbaiki amal ibadah sholat kita. Kita sholat menghadap Allah, bukan menghadap presiden. Saat kita menghadap presiden, kita betul-betul penuh dengan kesopanan, penuh dengan etika, tidak bergerak kecuali apa yang diperintahkan oleh presiden. Namun bagaimana saat kita berhadapan dengan Allah? Apakah seperti itu? Seharusnya lebih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran namun tidak pernah ada hasil amal untuk dilakukan dari semua Al-Quran yang kita baca. Lu baca Al-Quran masa ada pengamalannya? Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca. Berapa majelis yang kita hadiri, para penceramah, majelis-majelis manapun kita hadiri, utamanya mereka menuntun kita dengan menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Paham, mengerti, namun tidak ada amalan. Nah, ini juga sebagai salah satu penyebab matinya hati. Jadi Al-Quran ini paling tidak, walaupun ayat yang kita pahami satu saja, kita istiqomah dalam amalan, insya Allah inilah yang akan menjadikan hati kita hidup. Jika hati kita hidup, kita akan betul-betul merasakan segala sesuatu di dunia ini ada di hadapan kita, dan mudah, sulit apapun persoalan kita, kita mampu bisa mendapatkan jalan keluarnya. Itu karena kita sudah mewujudkan, sudah mendapatkan dan memperoleh hati yang hidup karena sebab mengamalkan salah satu ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Al-Quran betul kita baca. Paling tidak kita setiap hadir majelis taklim, kita mendengar para penceramahnya, ada tuntunan ajaran, kita pahami dan kita mengerti, kita usahakan untuk bisa diamalkan. Dan yang ketiga
ni'amallahi falam tashkuruhu. Kalian makan berbagai macam karunia-karunia Allah, tapi tidak pernah kalian mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Apakah hanya cukup dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin? Tidak cukup. Cara untuk mewujudkan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang sangat banyak, anak keturunan, rezeki, segala apapun yang kita hajatkan, kita peroleh dan ada di hadapan kita, disyukuri dengan zikir, selalu tidak pernah lalai, selalu tidak pernah lupa, selalu istiqomah. Lidah kita merasakan nikmat saat berucap lafaz kalimat la ilaha illallah. Ini yang seharusnya kita lakukan.